Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh beragam suku bangsa dan budaya. Salah satunya adalah suku Minangkabau atau biasa disebut suku Minang. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang. Hal ini merujuk kepada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat yaitu Padang. Meskipun sebenarnya orang Minang mengidentifikasi kelompoknya dengan sebutan urang awak. Akan tetapi maksud dari ketiga istilah itu dianggap sama. Suku Minang menganut sistem matrilineal, artinya garis keturunan berasal dari pihak perempuan. Segala kekayaan dan nama keluarga akan diwariskan kepada kaum wanita. Dalam hal ini, wanita memegang peran dan tanggung jawab lebih besar dibandingkan laki-laki. Saat ini masyarakat Minang merupakan penganut matrilineal terbesar di dunia. Prinsip adat Minangkabau tertuang singkat dalam pernyataan, adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, atau adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Quran, yang berarti adat berdasarkan ajaran Islam. Menelusuri suku Minang, sepanjang perjalanan, kita disuguhi dengan pemandangan alamnya yang indah. Di tengah lalu lintas kendaraan yang melaju membelah hutan yang rimbun dan jalan yang berkelok, ada air terjun Lembah Anai. Air terjun setinggi kurang lebih 35 meter ini, lokasinya tepat berada di pinggir Jalan Raya Padang, Bukit Tinggi, di kaki Gunung Singgalang. Bukit Tinggi juga menyuguhkan panorama yang indah, ada lembah curam memanjang dan berkelok, orang menyebutnya Ngarai Sihano. Ngarai membentang panjang dengan patahan yang membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau. Ngarai Sihanok membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 meter, lokasinya berada di perbatasan Bukit Tinggi. Mengunjungi pusat kota Bukit Tinggi, di jalan-jalan di pasar atas yang berdekatan dengan Jam Gadang, merupakan pusat keramaian kota. Jam Gadang adalah ikon Bukit Tinggi yang terkenal. Jam Gadang ini dibangun tahun 1926 dan menjadi salah satu landmark yang kesohor di kota ini. Dari Jam Gadang, kita bisa menikmati pemandangan dari atas kota. Di pasar atas, banyak ditemukan kuliner khas Sumatera Barat, seperti kerupuk sinjai, kerupuk jane, dan bumbu-bumbu yang sudah jadi. Ada juga kue tradisional, namanya kue ubi. Nah, ini kue ubi. Orang Minang dikenal terampil dalam kerajinan emas. Di desa Gaguak Tinggi, umumnya para pengrajin emas mengerjakan aneka perhiasan emas, di mana hasil produksinya memasuki pasar lokal dan nasional.
Beragam jenis kreasi dan variasi, baik cincin, gelang, kalung, anting-anting dan bros, serta jenis perhiasan lainnya diproduksi di desa ini. Ini namanya, kalau di sini bahasanya cepuh goreng namanya, digoreng. Supaya apa? Supaya warnanya bagus lah. Di sini ada yang mengerjakan sepuh goreng, istilah para pengrajin. Pada proses ini, emas dipanaskan untuk mengeluarkan warna aslinya. Kerajinan emas yang dihasilkan di sini memiliki kualitas yang tinggi. Desa Pandesingke, Padang Panjang, terkenal akan tenun songketnya. Adat istiadat di Minangkabau memang mendorong kegiatan menenun ini lebih jauh lagi. Karena pada kesempatan setiap upacara adat, kain tenun selalu wajib dipakai dan dihadirkan. Kepandaian menenun songket seperti menjadi suatu keharusan perempuan Minang. Konon apabila dalam satu rumah terdapat anak perempuan, maka sudah pasti ada alat tenun. Menenun songket membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang tinggi. Tenun songket menggunakan bahan-bahan berkualitas, seperti benang emas dan benang sutra. Sehingga kain ini dianggap sebagai simbol kemewahan dalam status. Lama pembuatannya tergantung ukuran, jenis dan kerumitan motifnya. Tidak heran jika harga kain songket sangat mahal. Minangkabau terdiri atas banyak nagari. Nagari ini merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau. Tidak ada kekuasaan sosial dan politik lainnya yang dapat mencampuri adat di sebuah nagari. Setiap nagari dipimpin oleh sebuah dewan yang terdiri dari pemimpin suku dari semua suku yang ada di nagari tersebut. Dewan ini disebut Kerapatan Adat Nagari. Dari hasil musyawarah dan mufakat inilah sebuah keputusan dan peraturan yang mengikat untuk nagari itu dihasilkan. Di nagari Gaguak Tabek Sarujo, masyarakatnya sedang mengadakan upacara adat, yaitu Batagak Panghulu. Batagak Panghulu adalah upacara adat dalam rangka meresmikan seseorang menjadi penghulu atau datuk. Dalam hal ini pengangkatan atau peresmian tidak dapat dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan saja. Penghulu atau biasa disebut datuk merupakan kepala kaum keluarga yang diangkat oleh anggota keluarga untuk mengatur semua permasalahan kaum. Penghulu atau datuk biasanya seorang laki-laki yang terpilih di antara kaum laki-laki lainnya. Setiap kaum keluarga akan memilih seorang laki-laki yang pandai berbicara, bijaksana, dan memahami adat untuk menduduki posisi ini. Hal ini dikarenakan ia bertanggung jawab mengurusi semua harta pusaka kaum, membimbing kemenakan, serta sebagai wakil kaum dalam masyarakat nagari. Orang Minang pada umumnya suka merantau. Mereka merantau ke daerah-daerah lain, keluar pulau atau keluar negeri. Merantau merupakan proses interaksi masyarakat Minangkabau dengan dunia luar.
keluarga yang paling kuat dalam mengembangkan tradisi merantau, biasanya datang dari keluarga pedagang, pengrajin, dan penuntut ilmu agama. Ketika mereka sukses di perantauan, mereka akan kembali ke kampungnya untuk mengikuti ritual upacara Batagak Panghulu atau pengukuhan datuk. Sehari sebelum mengawali ritual Batagak Panghulu, seekor kerbau yang sudah dimandikan diarak keliling kampung bersama gambar-gambar calon datuk yang akan dilantik. Iringan musik talempong menambah semarak arak-arakan. Masyarakat setempat terlihat bergotong royong mengolah daging kerbau untuk acara Batagak Panghulu. Laki-laki dan perempuan bekerja sama memasak menu spesial, yaitu anyang, gajebo, gulai nangka, serta rendang. Bumbu-bumbu sebelumnya diracik oleh kaum perempuan. Perempuan Minang umumnya terkenal lihai dalam meracik bumbu-bumbu. Kaum laki-laki dan perempuan mengolah daging kerbau untuk makan bajamba. Harumnya masakan tersebar hingga ke penjuru kampung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kepada Makna upacara Batagak Panghulu bagi masyarakat Minangkabau adalah mengukuhkan atau melegitimasi keberadaan penghulu atau datuk, serta mengukuhkan sako atau gelar yang diwariskan kepada kemenakan. Sedangkan fungsinya yakni sebagai alat pengesahan pranata dan lembaga adat Minangkabau. Berikutnya sebagai pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat selalu dipatuhi anggota kaum. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai sistem proyeksi dan pencerminan angan-angan suatu kelompok masyarakat Minangkabau. Datuk atau penghulu merupakan pucuk pimpinan tertinggi di dalam kaumnya. Calon datuk atau calon penghulu yang akan dikukuhkan diberi nasihat terlebih dahulu oleh angku atau sesepuh adat. Kemudian dilanjutkan dengan memasangkan deta atau tutup kepala kebesaran penghulu. Prosesi ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat, apalagi tradisi ini dilakukan secara massal dan baru diadakan kembali setelah sekian lama. Tari rantak turut memeriahkan acara ini. Selanjutnya, dilakukan tradisi makan bajamba. Bajamba artinya duduk bersama di ruangan, berkumpul, kemudian makan bersama-sama.
Hal ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahim antar sesama manusia dan juga bukti keakraban suku Minang. Tradisi ini kental dengan budaya Islam karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan untuk makan selalu bersama-sama. Makan bajamba biasanya dalam satu kelompok, terdiri dari 3-7 orang yang duduk melingkar, dan di setiap kelompok sudah tersedia satu dulang yang di dalamnya berisikan nasi dan berbagai macam lauk pauk. Tradisi ini dilakukan setelah acara adat selesai. Dalam ritual ini, kaum perempuan tidak boleh ikut. Semua yang melaksanakan adalah kaum laki-laki. Sedangkan di rumah lain, berkumpul Bundo Kanduang dan kerabat yang melakukan bajamba. Dan ini tentunya hanya khusus kaum perempuan.